Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Latifah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab YIN Tulungagung. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Aswad yang diampu oleh Ibu Asna Andriani M.Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Untuk soal pertama, apa perbedaan antara fonetik dan fonemik, dan apa urgensi fonologi dalam kajian linguistik, dan sebutkan contohnya. Perbedaan antara fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik merupakan kesatuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Jadi, fonemik ini mengkaji bunyi bahasa yang dapat dan berfungsi membedakan makna sebuah kata. Untuk urgensinya, fonologi sangatlah penting dalam kajian linguistik, misalnya dalam pembelajaran ilmu nahwu, ilmu shorof, dan juga semantik. Fonologi ini sangatlah penting dalam kajian linguistik. Seperti halnya setiap bahasa mempunyai aturan dalam berbicara dan mengeluarkan suara seperti yang belajar bahasa dan suara yang baik. Jadi, sangatlah penting belajar fonologi ini juga bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk contohnya, saya ambil dari dalam pembelajaran ilmu shorof atau morfologi, seperti kalimat astad yang berubah menjadi asdad. Untuk selanjutnya soal nomor 3. Nomor 2. Bagaimana sejarah fonologi secara umum dan dalam khasanah linguistik Arab? Fonologi atau ilmu bunyi telah dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab sejak berabad-abad lalu. Ilmuwan pertama yang menggunakan makna fonetik adalah ilmuwan dari Prancis, yaitu Gézoga dalam penelitiannya tentang huruf hieroglifi atau huruf yang digunakan warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka, yang diadakan pada tahun 1797. Kemudian pada tahun 1841 pula, R.G. Latham menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika atau fonetik akustik seperti musik. Khusus tentang ilmu bunyi Al-Quran, ilmuwan Islam sejak dini telah mencurahkan perhatian yang sangat besar terhadap pemeliharaan Al-Quran agar terhindar dari distorsi, baik bacaan maupun makna. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail, melebihi dari deskripsi yang dilakukan ilmuwan lain sampai sekarang. Untuk selanjutnya nomor 3, gambarkan bagian alat ucap dan jelaskan. Ini untuk gambarnya ya, nomor 3. Dan ada beberapa bagian alat bunyi, yaitu bibir bagian luar, bibir bagian dalam, gigi, gusi, bagian atas gusi, langit-langit keras bagian depan, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak tekak, rongga kerongkongan, pangkal tenggorok, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, dan bawah lidah. Selanjutnya nomor 4. Apa yang dimaksud dengan vokal dan konsonan? Berikan contohnya. Vokal sendiri adalah bunyi-bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapat hambatan sedikit pun, baik secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penuturannya. Contoh vokal yaitu fathah dengan huruf vokal A, atau di dalam bahasa Arabnya itu tanda fathah masuk dalam bagian vokal pendek. Yang selanjutnya adalah konsonan. Konsonan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan penutupan pada daerah artikulasi. Contoh huruf konsonan yaitu ba, fa, mim.
Mereka tidak akan bisa dibaca menjadi kalimat kecuali dengan bantuan huruf vokal. Selanjutnya nomor 5, apa perbedaan antara transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis? Berikan contohnya. Transkripsi grafemis ialah penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Transkripsi grafemis ini ditandai dengan 2 sudut. Contohnya, kata masuk menjadi MASUK. Terus, transkripsi fonetis adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi secara teliti. Simbol fonetis ditulis di antara 2 kurung siku tegak. Contohnya, kata tokoh menjadi TO tambah KOH. Sekian pemaparan dari saya, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.